Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, channel Potong Elektro, channel inspirasi. Hari ini saya ingin mereview sebuah controller ya. Di sini ada dua controller universal tentunya ya. Yang pertama ini yang kecil, ini yang untuk 350 watt ya. Terus yang kedua yang 500 watt. Untuk controller ini sendiri yang 350 watt ini bisa digunakan di tegangan paling rendah 36 ya, atau biasa yang dimaksud menggunakan aki 3 ya dan aki 4 ya, seperti itu. Untuk ampernya harusnya bisa maksimal 20 ampere ya. Untuk rem ada dua jenis, low brake dan high brake ya. Ini untuk sudut dinamo bisa di dua tipe, 60 dan 120 derajat ya sudut dinamonya, jadi bisa di dua dinamo ya. Nanti jika tipe dinamo 60 derajat atau 120 derajat bisa digunakan atau menggunakan controller ini ya. Yang 500 watt juga sama. Di sini 500 watt bisa digunakan mulai di tegangan paling rendah 36 volt atau 3 aki, dan juga 4 aki ya, bisa sampai 64 volt ini. Untuk arusnya 26 sampai 33 ampere ya, ini cukup besar ya. Rem juga sama, ada rem rendah dan rem tinggi ya. Terus kemudian bisa digunakan di dua tipe dinamo juga, 60 atau 120 derajat ya. Dari secara fisik memang sudah terlihat ya. Di sini untuk 350 watt dan 500 wattnya seperti ini. 300 watt lebih kecil ya. Untuk yang 500 watt sangat beda jauh ya, lebih besar. Untuk speknya sendiri pun ada, ini sama. Ini akan saya sampingkan dulu yang 500 wattnya, kita cek dulu yang 350 wattnya. Untuk controller ini diberi soket tambahan lagi ya, ini untuk menyesuaikan di sepedanya. Tapi kalau saya lebih suka controller yang aslinya, yang sudah tidak terpakai, itu saya potong, nanti saya ganti soketnya yang dibutuhkan. Lebih enak seperti itu ya, daripada harus memotong wiring kabelnya ya. Baik, di sini akan saya jelaskan mulai satu persatu ya. Nah ini untuk tegangan inputnya masuk dari aki ya, ini positif dan negatif ya. Kalau biasanya atau aslinya biasanya menggunakan 3 kabel ya, jadi yang merah ada 2 dan 1 hitam, ada 3 pin tentunya, 3 kabel. Yang 2 kabel merah dan hitam itu besar ya, terus 1 kabel lagi kecil ya, itu untuk kontak. Karena di sini kontaknya sudah ada sendiri. Nah, sebenarnya ini yang oranye ini dipindah ke sini, tapi menggunakan 3 pin ya. Ini soket untuk kontaknya seperti ini. Nah, ini ada jumper seperti ini. Ini saat dilepas seperti ini, nanti dihubungkan ke kontak bisa
on off ya, seperti itu. Kalau ini dipasang berarti sudah on, nyala ya. Saat ini nanti dihubungkan di baterai atau aki udah nyala, seperti itu. Jadi ini kontak, ini tegangan masuknya. Terus ini untuk yang ini sudah tidak asing lagi ya, ini untuk kabel dinamonya. Untuk kumparan atau lilitan ini ada biru, hijau, kuning ya, sudah tidak akan keliru lagi ya. Cuma bedanya yang 500 watt itu menggunakan rata-rata menggunakan sekun seperti ini ya, besar, baik di tegangan dan juga dinamo menggunakan sekun. Bedanya hanya itu ya. Saya ulangi lagi, ini yang untuk dinamo. Terus kemudian ini ada soket isi 6 namun yang satu kosong ya. Yang satu kosong, hanya 5 kabel atau 5 pin ya. Ini untuk sensor dinamo seperti biasa ya. Sensor dinamonya ini merah, hitam, kuning, hijau, biru ya. Ini untuk sensor dinamo. IC nya yang terhubung di IC. Terus kemudian ini merah strip putih, hijau strip putih ya, hijau strip putih juga, merahnya strip putih juga. Terus kemudian hitam polos, ini untuk handle gas ya, handle gas, terhubung di handle gas. Positifnya yang merah strip putih, negatifnya yang hitam polos, hijau putih, ini untuk keluarnya ya. Gas sudah. Terus kemudian nih berikut, kalau ini untuk mengatur putaran ya, karena di sini controller ini sifatnya universal, jadi bisa digunakan di dua sudut dinamo ya, 60 dan 120 derajat ini ya. Jadi mungkin jika teman-teman putaran saat dipasang ternyata putarannya terbalik atau berputar mundur dinamonya, nah ini nanti yang untuk merubah putaran ya. Jadi jika dikontak jadi gas nanti mundur, ini dihubungkan saja ya. Kontak dimatikan dulu, nanti ini dihubungkan seperti ini. Setelah terhubung seperti ini, kontak dinyalakan ya, dinyalakan, maka akan berputar otomatis dan terbalik ya, tanpa di handle gas dibuka, maka dia akan berputar pelan seperti itu ya. Jika sudah, kontak dimatikan, ini dilepas. Nah, jika sudah dilepas seperti ini, coba kontak lagi dan coba digas, nanti putaran jika sudah sesuai, nah ini tidak perlu dihubungkan lagi. Jika masih belum sesuai, diulangi lagi ya, dihubungkan lagi, nanti akan berbalik putarannya seperti itu. Caranya mudah ya. Terus kemudian ini ada rem tingginya, high brake, ini ya untuk high brake nya ya. Ini rata-rata khusus ya sepedanya. Kalau standar kita kebanyakan menggunakan yang low brake ini. Nah ini kalau standar menggunakan ini ya, low level brake ya. Ini rem rendah, kalau ini tadi rem tinggi ya, brake. Jadi gunakan yang rendah saja, kalau ini khusus nah ya yang tekan rem tinggi. Terus di sini ada lagi hal meter. Nah di sini untuk terhubung ke speedometer ya, nanti ini untuk kecepatan
ya. Terus kemudian lagi ini ada 3 teman-teman, tas meter ini untuk kilometer ya. Nanti karena speedo sendiri juga berbeda-beda ya, jadi ada yang support, ada yang tidak, nanti bisa digunakan ketiganya itu yang mana yang support nanti ya. Terus ini juga multi data meter ya, ini kalau kebanyakan ini yang dipakai ya, multi data meter ini yang kebanyakan dipakai. Terus ini ada untuk jika ini dihubungkan ya, diberi soket seperti kontak ini, seperti ini, maka dia handle gas akan terkunci otomatis. Terkunci otomatis maksudnya di sini jika kita jalan handle gas dibuka, nanti setelah 10 detik maka akan terkunci, handle gas dilepas, dia tidak akan turun, maka dia akan terkunci dengan sesuai kecepatan yang digunakan tadi. Contoh ya, kita jalan dengan kecepatan 10 km per jam, contoh ini, katakanlah seperti itu. Nah nanti kita tahan saja sampai 10 detik, kemudian handle gas dilepas, maka dia handle gas kecepatan tidak akan turun, padahal handle gas sudah dilepas. Ini nanti ini akan menjaga tanpa perlu digas, maka kecepatan akan bertahan di 10 km per jam tadi ya. Berlaku seterusnya ya, jika kita berjalan 30 km per jam, maka setelah 10 detik dia akan terkunci, seperti itu ya. Ini jadi mungkin ini untuk memudahkan ya, contoh bila kita perjalanan jauh dan rutenya juga lurus, ini difungsikan enak ya, jadi tanpa perlu capek kita memutar gas ya, hanya nahan saja dia sudah jalan sendiri ya, sesuai dengan yang kecepatan yang digunakan tadi itu ya. Ini saya kembalikan dulu, ini tadi sudah. Terus ini untuk suplai tegangan alarm ya, atau receivernya remote ya. Ini tegangannya, ini positif dan negatif cuma itu. Dan yang ini terhubung di receivernya ya, terhubung di receivernya. Jadi ini fungsinya untuk menerima sinyal ya. Jadi mungkin jika ingin menyalakan tanpa kontak hanya menggunakan remote, bisa ini yang menerima. Kalau ini untuk menyalakan receiver ya, jadi dia receiver diberi tegangan dulu ya, baru ini yang sesuai. Ini remote-nya seperti ini contohnya. Nah seperti berikut ya, ini ada untuk tegangan ya, satu soket untuk tegangan yang berisi 2 pin, terus yang 3 soket untuk mode sinyalnya sesuai perintahnya receiver tadi. Remote-nya ditekan apapun dia, maka yang menerima dan menjalankan tugas itu yang 3 kabel itu ya, sesuai yang ditekan, seperti itu. Terus lanjut lagi, ini 3 speed gear ya, ini untuk mode kecepatan 1 2 3 ya, seperti ini. Ini yang tombolnya di bawah handle gas itu ada 1 2 3, ini untuk mengunci kecepatan ini ya. Terus lagi ini yang untuk pasnya
ini untuk pedal assist ya. Ini jadi tanpa kita memutar gas, kita kayuh ya, tapi di dalam sepedanya juga sudah ada ya, sudah ada sensornya dan terhubung di sini, maka saat dikayuh dia akan seolah-olah seperti kita memutar gas seperti itu ya. Nah, ini sementara ini untuk penjelasan yang 350 wattnya ya. Ini untuk sekarang yang 500 watt tidak beda jauh ya, cuma bedanya hanya di mode reverse ya, untuk mundur. Nah, itu mode reverse. Dan ini kalau yang tadi 350 berupa soket, yang 500 ini menggunakan sekun ya. Ini yang untuk tegangan dan dinamo, tegangan masuk merah hitam, dan 3 dinamo hijau biru kuning ini menggunakan sekun semua ya, seperti itu. Hal sensor sama ya, soketnya. Terus ini juga sama, ini untuk mengatur putaran ya, mengatur putaran seperti tadi ya. Putaran jika rodanya ternyata berputarnya tidak sesuai, bisa diatur dengan ini ya, seperti itu. Ini juga sama, ini untuk kecepatan ya, saklar kecepatan 1 2 3 ini. Terus ini untuk handle gas ya, sama handle gas merah strip putih, hijau strip putih, dan hitam polos. Ini untuk handle gas. Ini untuk rem tinggi, high brake ya. Nih. Terus ini speedometer juga, pas meter ada 3 ya. Tadi juga ada 3 yang di 350 watt. Nah, ada 3, nanti tinggal speedonya, fitur speedonya itu ya, kadang ada yang support, ada yang tidak. Jadi nanti yang difungsikan yang mana saja. Kalau yang banyak yang rata-rata yang hijau ini, yang kuning strip hijau ini yang standarnya. Nah, ini yang tadi untuk mengunci kecepatan ya, setelah 10 detik digas, maka tanpa handle gas dibuka, handle gas dilepas pun dia akan bertahan kecepatannya sesuai kecepatan yang awal ya. Ini untuk kontak ya, sama kontaknya tadi yang 350 watt juga seperti ini ya. Seperti ini sama. Ini untuk suplai tegangan di remote-nya ya, receiver-nya tadi untuk menghidupkan receiver perlu tegangan, ini yang menyuplai. Terus ini yang sinyalnya sama ya, ini yang bertugas menerima sinyal dan mengatur. Ini contoh yang bila tanpa kontak kita nyalakan menggunakan remote. Ini rem rendah ya, low brake, level brake seperti ini. Nah, ini yang untuk mengunci kecepatan tadi ya, ini mengunci kecepatan ya, benar tadi sudah kecepatan.
Nah, yang satu lagi untuk refresh gear ini untuk maju mundur teman-teman ya. Ini mungkin jika digunakan di roda 3 atau untuk mengaplikasikan roda 4 ya, controller ini bisa untuk gigi maju dan gigi mundurnya ini ya. Cuma seperti itu, sama saja ya. Ini perbedaannya. Mungkin jika ada pertanyaan teman-teman silahkan di kolom komentar ya, seperti itu. Baik, terima kasih, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.